Sudah semuanya? Ketelanya, kacangnya, jagungnya, ya, tumpengnya menunggu saat yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz dan ustazat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dibatin Ustaz Nuzul ini. Jangan-jangan celurkannya lupa. Oke, tidak mengurangi dan bila perlu menambah semangat dari Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berzel-zel dulu. Siap? Nah, dikosongkan dulu mulutnya biar nanti tidak muncrat, ya. Pakai versi yang mana, Ustaz? Nah, bersamaku ya versinya, karena itu objek ya. Siap Ustaz dan Ustazah? Zel-zel dulu, je. Bersamaku Al-Hikmah maju, bersama kita Al-Hikmah jaya, hidup mulia bersama Al-Quran, masuk surga rame-rame. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niku mboten wale Ustaz. Oh, ada dua versi ya, ada dua versi. Antum tidak mengikuti. Oh iya, Ustaz. Apa Ustaz? Ustaz dan ustazah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu penjelasan khusus mungkin terkait dengan zel-zel kita ini. Masih terjadi sedikit persepsi. Nggak ada yang salah, semuanya is okay ya. Tinggal bagaimana kita menginternalisasi apa yang terkandung dalam zel-zel yang kita sering sampaikan pada saat kita memulai acara. Baik, ifafillah, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, ya, mengumpulkan kita di tempat yang tidak biasanya, di lapangan ya, di lapangan apa namanya Ustaz Nur Rahmat? Belum dikasih nama nggih. Kalau di ujung sana kan Al-Hikmah Riverside Blackstone. Batu hitam. Nah, maksud dan tujuan kita di Milad yang ke-22 kita sampaikan di sini kemudian dengan tema satu hati mewujudkan visi, satu tekad dalam semangat, adalah dalam rangka kita memang mengkapitalisasi potensi kita untuk bagaimana kemudian kita bisa melakukan action yang totalitas sehingga apa yang menjadi visi kita, visi 2030 itu bisa diwujudkan, bisa kita wujudkan secara bersama-sama dan masing-masing berkontribusi sesuai dengan peran dan amanah yang disampaikan di pundaknya masing-masing. Itu jalan pertama yang harus kita lalui. Bersamaku Al-Hikmah maju. Maka setiap kita harus punya komitmen, setiap kita harus mempunyai semangat dengan peran dan tanggung jawab yang disampaikan di pundaknya harus mampu ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hasil tentu yang maksimal. Ini yang kita maksudkan. Bersama kita Al-Hikmah Jaya, akumulasi dari semangat dari masing-masing kita itu dengan prestasi masing-masing, kita berharap itu akan menjadi sarana kita untuk melakukan akselerasi terhadap eksistensi daripada Al-Hikmah yang kita cintai ini. Ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
satu hati mewujudkan visi. Jadi visi, cita-cita, mimpi itu harus kita bingkai lebih awal seperti apa goal yang kita pengen capai. Kalau di milad sebelumnya kita sampaikan bahwa merangkai kehidupan ini ibaratnya kita itu menyusun puzzle. Anak-anak SD kita, anak-anak TK kita sebagainya menyusun puzzle. Pasti dalam pikiran anak-anak itu sudah mengetahui tentang kuda, tentang gajah, atau tentang bentuk-bentuk yang lain. Kemudian anak itu diajari untuk dengan pengetahuannya, dengan gambaran yang dimilikinya untuk menyusun. Maka visi besar Al-Hikmah ini harus kita tetapkan dan kemudian kita pahami itu. Sehingga dalam perjalanannya kita mampu menemukan pionir-pionir, menemukan peluang-peluang, menemukan mutiara-mutiara itu kemudian kita ambil dan kita sudah tahu di mana kita menempatkannya. Agar satu langkah, satu pasangan yang kita taruh itu akan mendekatkan kita kepada visi 2030. Jadi ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sekarang kita berada ini sesungguhnya adalah salah satu bagian dari visi besar yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Tempat ini ada bukan tanpa rencana. Tempat ini kita tempati bukan tanpa cita-cita. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, visi 2030 itu bukan visi yang biasa, bukan visi yang ringan. Oleh karenanya butuh mimpi, ya. Hanya kalau tadi Mbak siapa tadi, mimpinya membuat tidak bisa tidur. Kalau saya berpikir keras untuk mewujudkan mimpi itu, tenggok sini dari anget, kenceng. Nah, solusinya saya biasanya kemudian merebahkan diri dan tidur. Karena hanya itu treatment untuk melupakan semua urusan yang berat itu. Kemudian kita bangun lagi dalam keadaan yang free, dalam keadaan fresh. Kemudian kita memulai lagi untuk berpikir. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Oleh karenanya kita berharap partisipasi dari ustadz dan ustadzah untuk menginternalisasi slogan bersamaku Al-Hikmah Maju. Bersamaku Al-Hikmah Maju harus betul-betul tertanam dalam hati kita, kemudian menjadi mimpi dan cita-cita. Kira-kira peran apa yang kita bisa mainkan. Ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tekad dalam semangat. Satu di antara kita dengan yang lainnya harus saling menginspirasi, saling memotivasi. Kita semuanya harus sadar bahwa ketika salah satu di antara kita menjadi sebab tidak termotivasinya, tidak tersemangatnya kita, kemudian itu jangka panjangnya akan berdampak terhadap capaian terwujudnya mimpi-mimpi kita, maka sesungguhnya itu akan menjadi poin buruk yang kita miliki. Oleh karenanya setiap kita harus punya komitmen, punya tekad. Satu kalimat yang keluar, satu langkah yang dilakukan harus menginspirasi, harus memotivasi ustadz-ustadz yang lain. Karena ketika satu langkah, satu ungkapan yang kita sampaikan ternyata melemahkan ustadz yang lain, tidak menginspirasi ustadz yang lain, dan itu berdampak terhadap progres pencapaian visi misi kita, maka setiap kita yang menyebabkan itu akan menanggung dosa, akan menanggung keburukan yang sangat besar, karena itu berhubungan dengan mimpi dan cita-cita besar Al-Hikmah. Oleh karenanya saya berharap kepada semua ustadz dan ustazah untuk mempunyai komitmen yang tinggi, kemudian punya kesungguhan dan kehati-hatian agar seluruh aktivitas yang dilakukan bersama kita ini senantiasa memberikan spirit dan motivasi bagi ustadz dan ustazah yang lainnya untuk mewujudkan visi dan misinya. Ustadz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di milad yang ke-22 ini nanti kita semuanya yang sudah bersama di sini sudah tidak perlu bergeser, tidak perlu ragu, kemudian menancapkan cita-citanya mulai dari sekarang. Kita pengen merancang masa depan di dunia dan di akhiratnya dari sini, dari Al-Hikmah ini. Siap ustadz dan ustazah? Siap. Jadi tancapkan cita-cita itu dari sini.
merancang masa depan di dunia dan akhiratnya dari sini. Sama, antum mau berpindah ke daerah lain harus memulai sesuatu yang baru. Kenapa tidak kita pancangkan cita-cita itu dari sini? Insya Allah Al-Hikmah punya masa depan. Insya Allah Al-Hikmah punya harapan. Jadi kalau mimpi besar kita meskipun belum tertuliskan, kita pengen menjadikan Al-Hikmah ini proyek kebaikan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tentu orang-orang yang bekerja di dalamnya adalah orang yang pertama yang akan menikmatinya. Kita pengen Al-Hikmah ini punya wisata religi. Kita pengen Al-Hikmah ini punya wisata kuliner. Kita punya Al-Hikmah ini wisata kesehatan. Kita pengen Al-Hikmah ini punya wahana wisata santri se-Jawa Tengah. Allah Akbar. Itu bagian dari mimpi. Itu bagian dari mimpi yang kita harus cita-citakan dan kemudian kita perjuangkan. Ketika visi itu sudah kita tancapkan, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya harus fokus ke arah ke sana. Jadi mungkin antum sekarang belum terbayang, ya. Dulu saya membeli tanah di sini itu pinggir-pinggir kali. Mungkin bagi orang yang tidak punya visi bertanya-tanya, untuk apa Pak Ehsan beli tanah di pinggir kali? Apa manfaatnya? Tetapi mungkin sedikit kita buka. Insya Allah kalau anggarannya, dananya ada, ya, lapangan di mana tempat kita sekarang berada ini besok akan menjadi lapangan yang mungkin kecil ya, tapi menarik. Karena di samping kanan kiri lapangan ini nanti akan berjejer gazebo-gazebo yang bisa kita pakai untuk rehat, untuk bercengkerama dengan keluarga. Luar biasa. Di sebelah sana itu kalau tidak percaya nanti ditengok, pasti sudah ada tanaman pohon kelapa kopior, ada kelapa gading. Yang harapannya ketika kita sedang bersanteria kemudian kita haus, kita tinggal memetik kelapa itu, kita minum, segarnya akan terasa di alam. Ini mimpi dan cita-cita. Kemudian di sebelah sana kita akan bikin zona ketangkasan. Kemarin ada request, ada calon santri yang sudah ahli memanah, kemudian pengen meningkatkan skillnya dengan berkuda. Itu Pak Yana ya, mana Pak Yana? Kemudian mau memasukkannya ke Al-Hikmah, tetapi ada enggak fasilitas itu biar bisa berkuda sambil memanah? Ya, kita sampaikan sudah ada mimpinya. Sudah ada mimpinya, karena nanti akan ada zona ketangkasan di seputar sini. Di antaranya lempar pisau, memanah, kemudian berkuda. Itu adalah bagian dari mimpi yang kita cita-citakan. Oleh karenanya Ustadz, ya, ayo kita berbarengan, bersama-sama untuk menciptakan, mewujudkan apa yang menjadi visi kita di 2030. Jadi insya Allah, ya, kalau dulu hanya berberapa ini di yayasan, berdelapan ya. Nah, nanti kalau semua ustadz dan ustazah ini mempunyai komitmen, semangat dan tekad yang sama, insya Allah tidak sulit, ya. Bukan tidak mudah, tapi tidak sulit untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita bersama. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, meskinya memang ketua yayasan itu orangnya yang semangat, kemudian orasinya menggelegar begitu, tetapi tidak perlu dikhawatirkan. Sebagaimana pesan Fadil bin Iyad ya, dalam sebuah buku apa itu, kita dipesankan untuk bertafakur, kemudian kita beramal. Nah, insya Allah kita senantiasa berpikir, kemudian kita bekerja. Ya, kita senantiasa akan terus berpikir bagaimana kita mewujudkannya, kemudian hasil kontemplasi dan berpikir kita itu kemudian kita wujudkan untuk setapak demi setapak untuk menuju kepada visi dan mimpi yang kita cita-citakan bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ketua yayasan kita. Luar biasa Ustaz ya. Sudah 22 tahun. Sudah 20 tahun. 22 tahun. Saya masuk pertama tahun 2013 Ustaz.
dan sekarang luar biasa berbanyak. Dan betul ya Ustadz dan Ustazah semuanya yang hari ini tadi baru tahu, oh ini tibanya Al-Hikmah duwe lapangan segede ini gitu loh. Nah ini baru ada yang tahu kalau pagi ini ada lapangan segede ini gitu loh. Nah Ustadz dan Ustazah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus senantiasa semangat ya, semangat semuanya bersama Al-Hikmah. Ini diulang lagi Ustadz untuk yang yel-yelnya tadi Ustadz. Engkang silakan. Engkang baku ngoten lho Ustaz maksudnya. Baik, kita ulang ya yel-yelnya. Al-Hikmah maju Bersamaku. kurang semangat. Al-Hikmah maju Bersamaku. Al-Hikmah jaya Bersama kita. hidup mulia Bersama Al-Quran. masuk surga. Rame-rame. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Ihsan, kita mohonkan sekalian untuk prosesi potong tumpeng Ustadz. Potong tumpeng itu biasa dilaksanakan oleh adat Jawa, gitu ya. Sama Mas Nur Ahmad. Ya, monggo Ustadz Nur Ahmad dan Ustadz Ihsan, monggo Ustadz. Makna dari tumpeng mereka sudah tahu ya Ustazah semuanya. Jadi tumpeng itu kependekan dari tumapaing panguripan dan tumindak lempeng menuju pangeran. Maknanya adalah tumpeng itu satu jalan menuju pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sekalian Ustaz, saya komplit. Ya, terima kasih untuk Ustaz Ihsan, Ustaz Nur Ahmad. Moga untuk selanjutnya Ustaz sedikit dibantu untuk selanjutnya bisa didahar bersama-sama dengan yayasan. Terima kasih. Terima kasih para ustadz dan ustadzah. Inilah tampilan dari TK IT Hereku dan TPA Bintang Ceria. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK kok nggak pakai gerean? Pakai gerean biar. Yo. Allahul kafi Rabbunal kafi kasandanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi kasandanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi kasandanal kafi kafi kafanal kafi wa ni'mal
Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi. Jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka. Kita yang jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. Allahul kafi Rabbunal kafi. Harta takkan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki, lapangnya hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Allahul kafi kedua yaitu Ya Ramadan. Selamat mengikuti. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, bina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, bina ilaika bil ghufran. Jika telah sempurna sebulan namanya, jika telah sempurna sebulan namanya, zakat pada fakir miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa,
baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, bina ilaika dilubran. Ya Ramadan, ya Ramadan, bina ilaika dilubran. Ya Ramadan, ya Ramadan, bina ilaika dilubran. Terima kasih, demikian tadilah tampilan para umi dari TK dan TPA. Apabila banyak kekurangan kami mohon yang sebesar-besarnya. TKIT Heroku mengucapkan yang bulan ke-22. Satu hari mewujudkan visi, satu tekad dalam semangat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko sampai berjumpa. Ilaliko sampai berjumpa lagi. Kita berkumpul karena Allah, kita berjumpa karena Allah, kita berkumpul karena Allah, kita berpisah karena Allah. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk TKIT Heroku dan TPA Bintang Ceria. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara selanjutnya apa ini, Ustaz? Pelepasan burung dara. Pelepasan burung perkutut. Burung perkutut. Ya. Perkutut. Tut. Baik, Ustaz Sigit. Silakan Ustaz yang bertugas untuk menyiapkan burung-burung kita yang unyu-unyu ini. Baik. Ustaz dan Ustazah semuanya, kita mintakan kepada segenap yayasan Dan jajarannya. seluruhnya, ya. Seluruh yayasan. Seluruh yayasan. Oke. Ya, sampai dengan Ustazah Ning ya. juga. Ustazah Ning, Iya. monggo Ustazah Ning. Monggo Ustaz, kami persilahkan untuk filosofi pelepasan burung perkutut adalah pelestarian alam, Ustaz ya. Pelestarian sejumlah- Ternyata kenapa kok harus burung perkutut? Nah, tadi saya cari-cari referensinya. Dan jadi anak apa toh dengan burung perkutut itu? Pertama, burung perkutut itu selalu berzikir pada Allah. Oh, Masya Ya. Allah. Selalu berzikir kepada Allah, bahkan semuanya hewan itu kan juga berzikir kepada Allah. Nah, mungkin dicekep guys, Ustaz Sigit. Aja nganti kabur loh. Aku malah mau pakai satu. Kalem Ustaz. Oke, silakan yayasan. Oke, sudah. Oke, silakan panitia berbaris untuk mencontohkan permainan hari ini, tebak gaya. Iya, kita harus menebak gaya. Sudah dipastikan semuanya 5-5 ya? Oke, siap. Lagi, ayo bagian umum dipanggil. Oh, ayo di bagian umum, ayo. Ayo, Ustaz. Wes tak siap ya hadiahe lho. Sapa kok sing ngepek? Ayo, Pak Satpam. Ayo, Pak Security ayo, monggo. Mas juga ikut boleh ya? Yang AHM, juga boleh. Ayo. Ora pede. Ayo Pak Haryanto, diawali Pak Haryanto. SMA masih kelas 1. Ayo, bagus. Ini speaker dulu udah siap tempur loh, Ustaz. Yuk. Biar gayang mana lo? Sing SMA kurang siji. Baik, Ustazah Yo. minta tolong geser ke sini, yang sebelah sana geser ke sini sama Ustazah. Oke, permainannya adalah sing umum angel. Ya sudah dipandu Ayo. sama Ustaz Agus dan
ngono ki lho. Yo. Loro kas. Oke, ya. Siap. Yang SMA pasti kurang ini, Masya Allah. Yang SMA. Oh sudah. Ustadz Joko. Ustazah Almi. Oke, silakan minta tolong Ustazah agak mundur. 2 langkah ke belakang, jalan. Mundur 2 langkah ke belakang, jalan. Cukup nggak Ustadz? Mundur lagi nggak? Oke, sudah komplit. Bagian umum, lambaikan tangannya. Pesantren Putra. Pantes. SMA. SD. TK. TPA. Markas Putri. Pesantren Putri. Ini keuangan. Oh, kurang ngerti kok ya. Santai. Dapur, oke. LTQ. Oh, tambah meneng LTQ. Ayo LTQ. Ayo, tunjukkan actionmu LTQ. Guys, silakan. Semuanya siap gerak. Apa mundur? Udah siap? 1, 2. SMA gerakannya Putri ki. Aduh bingung. Prek. Aduh, wong apa kuwi? Aduh. Kalah. Yang bebek itu. Oh, bebek tidur siang. Oke. Oh, betul tes. Alhamdulillah, mantap lah ya. Ada lagi, oke. Oh. Yang menang 1 langsung tanding. Oh. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk perwakilan per unit silakan mengambil. Oh nanti, oke. Kemudian Ustazah dan Ustazah untuk prestasi di versi Al-Hikmah tahun 2022 adalah non kepala unit. Kapok. Jadi kepala unit gandeng wis untuk terus, ini liani genti ngono. Nah, jadi untuk non kepala unit kita fair dan nanti akan saya sampaikan secara cepat karena waktu kita terbatas. Dan nanti yang saya panggil segera maju, nanti akan kita bagikan penghargaan dari yayasan untuk tahun 2022 dan sudah disiapkan di sayap kanan, di sekitar kanan kirinya Ustazah Ernawati. Saya bacakan SK-nya, semuanya sudah siap? Soalnya mantap mana kayak. Saya bacakan surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali nomor 12 Eskep Jahib 3 2022 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi di tahun 2022. Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan menetapkan pertama, atas dedikasi dan prestasi yang sudah dilakukan selama ini, Yayasan Al-Hikmah Boyolali memberikan reward atau penghargaan kepada pegawai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan. Kedua, biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan Karanggede tanggal 24 Maret 2022, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali Abdullah Ihsan Al-Farhan, Sarjana Teknik. Lampiran nomor 1 dari unit TPA dan TK. Juara 1 berdasarkan penilaian Pinter, SKP, dan DPI untuk pegawai Yayasan Al-Hikmah di unit TK TPA. Juara 1 Ustazah
Juara 2 dulu ya. Sesuai ya tadi ya. Juara 2, Ustazah Santi Sarjana Pendidikan. Juara 1, Ustazah Nia Astuti. Kepada nama yang bersangkutan langsung maju ke depan. Kemudian jenjang SD IT Mutiara. Jangan disebut protes pakai kiane Pak tenang dari ini. Barakallah, luar biasa. Juara 2, Ustazah, maaf ya Ustazah nggak kesebut. Ustazah Setiani Ngulan Sarjana Agama. Beri tepuk tangan. Silakan maju ke depan. Kemudian juara 1. Dicek ya, 1-2-nya ya. Ustazah Latifah Nurhesti Al-Haris Sarjana Pendidikan Islam. Silakan maju ke depan. Untuk jenjang MTS, juara yang kedua, Ustadz dulunya. Ustadz Robert Cahyono, Sarjana Pendidikan. Juara yang pertama atau peringkat 1 karena kita ring. Ustazah siapa? Ustazah Istabikul Sadah Sarjana Pendidikan. Kami persilakan untuk maju ke depan untuk meringkas waktu. SMA IT. Bro. Juara yang kedua. Ustadz Aat Iksaranto, Sarjana Pendidikan. Mohon maaf, Magister Pendidikan. Juara yang pertama. Siapa? Didi Yulianto. Didi Yulianto, Sarjana Pendidikan. Gila suara ini turun. Maju ini mana? Fotonya mepet. Kemudian Pesantren Putra. Barakallah yang mendapat penghargaan 1-2, yang lain insya Allah semuanya bagus. Cuman karena keterbatasan kita memberikan hanya untuk 1 dan 2 saja. Untuk Pesantren Putra, juara yang kedua atau peringkat yang kedua, Ustadz Ahmad Muzaki. Kita pakai Ustadz Muzaki. Silakan maju Ustadz Ahmad Muzaki. Juara yang pertama, siapa? Pesantren Putra tidak mungkin Ustazah. Benar ya? Ustadz Mahmud Ibnu Hajar. Kami persilakan untuk maju ke depan. Pesantren Putri. Nomor 1. Tidak ya. Kaget kita itu. Yang 1 yang depan, yang 2 yang belakang ya. Jadi per unit. 1 yang depan. Kemudian Pesantren Putri, mohon izin. Kayak orang pelantikan gitu juga. Pesantren Putri, juara 2. Ustazah Ari Wardiani, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan untuk maju ke depan. Juara yang pertama, siapa? Imar Esmi, aduh. Sada Rahma, Imaratul Rahmawati SKM. Monggo silakan maju. Kemudian umum ada 3. Maju dikit. Abrol hati-hati. Kalau umum kita ngambil 3, bagus semuanya, besar semuanya. Jadi tidak ada 1-1 ya. Tidak ada 1-2 tapi 1 semuanya. Jadi 3 sama semuanya. Kemarin sudah kita diskusikan dan berdasarkan hasil penilaian juga kita memutuskan 3 nama di bagian umum. Yang pertama, silahkan maju Pak D Fauzi Ahmad. Beri tepuk tangan untuk Pak D. Silahkan maju Pak D. Pak D ada? Pak D Fauzi? Oke, kita jero mobil, langsung piknik apa pribon nih Kak? Terlalu hidup nih. Sebelah kok kayak ditinggal. Ya wes, Pak D di mobil. Yang kedua, atas nama Ririn Dwi Dayanti.
Kami bersilakan untuk maju ke depan. Dan yang terakhir 15 besar dari 194 ya. Adalah tak kirain tau kabeh. Ya angkrot loh. Yang terakhir adalah Pak Yamto dari umum. Kami persilahkan untuk Pak Yamto bagian umum. Yang biasa nih digoleki uang sak sulit. Kok kayak rata goleki SDM ya? Lu digoleki Pak Yamto. Listrik mati Pak Yam, banyu mati Pak Yam, bocor, keramiknya meletek, semen entek, pasir entek, Pak Yamto. Oke, alhamdulillah, barakallah. Silakan yang 3 besar tadi, Pak Yamto ada. Sekarang kami persilakan Ustadz Ihsan. Mohon Ustadz Ihsan bisa memberikan secara cepat Ustadz. Monggo Ustadz. Dan satu. Nah, yang ini sama berarti Pak Yamto, Pak De Fauzi sama Mbak Ririn Ustadz. Beri tepuk tangan untuk yang berada di depan yang sudah diberikan penghargaan langsung dari beliau Ustadz Abdullah Ihsan Al-Farhan selaku Ketua Yayasan. Dan ini bagian dari apresiasi kita kepada pegawai. Terus aja biar cepat. Gitu sambil ya, biar cepat ya. Nah yang depan satu-satu tak? Nah yang depan satu. Apa nih tadi ya? Yang ya, barakallah. Nanti foto bareng dulu ya, jangan turun dulu. Oke, diterima, alhamdulillah. Lumayan lah. Laptop mini apa kulkas? TV LED. TV LED. Waduh. Terima kasih Ustadz Ihsan, luar biasa dengan cepatnya memberikan, luar biasa langsung diberikan. Ya juara 1, yang juara 1 ada 6 udah, kemudian juara yang 2 langsung dari sebelah sini ada Ustazah Santi. Oke, barakallah Ustazah. Udah Ustazah Wulan. Oke, maju ke depan. Ustaz Prabowo maju ke depan. Barakallah Ustaz Prabowo. Ustaz Prabowo. Ustaz Aan maju. Ustaz Yaki. Semangat. Oke, kemudian Ustazah Ari. Barakallah. Oke. Terima kasih. Kemudian foto bersama Ustaz di samping sana Ustaz, samping. Oke, lihat semuanya diangkat boleh dengan gaya bebasnya. Menghadap ke Ustadz Aziz semuanya. Hana bener Hana. Oke, senyum. Bebas saja, tangannya bebas saja tangannya. Oke, saya dong. 1, 2, 3. Tidak apa-apa, boleh yang depan duduk boleh. 1, bebas ya. 1, 2, 2, 3. Lagi, gaya yang lain. 1, Emang 2, 3. tahan. Oke. Tahan. Ya. Ya. Oke, terima kasih kepada Ustadz Ihsan. Kami persilakan untuk bisa. Terima kasih sama-sama. Kemudian kami bacakan pengumuman pemberian penghargaan untuk yang berprestasi sebentar sekalian. Prestasi masih ada 3 yang akan kita berikan reward kepada yang kemarin sudah berjuang di tingkat provinsi Jawa Tengah dan mengharumkan nama Al-Hikmah yang menjadi juara, dan alhamdulillah dari yayasan akan memberikan apresiasi kepada beliau-beliau. Wesing merasa menang provinsi maju ngono wae kenalan. Aduh. Gak gawe SKS kabar. Oh dipanggil saya. Juara 2. Ini ada 2 juara Ustaz Joko, tapi itu siji. Ustaz Joko Nursantika mendapatkan juara 2 Grand Desain Pendidikan tahun 2045 dalam rangka Musyawarah Nasional yang kelima Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, dan sekaligus menjadi juara 3 dalam kegiatan lomba yang diadakan oleh DCT Wilayah Jawa Tengah dalam Muswil, yaitu Grand Desain SDM. Alas menunggu ya. Maju saja kok.
Kemudian yang kedua, juara ketiga tingkat provinsi jenjang SD Grand Pembinaan SDM, perencanaan pembinaan SDM di unit SD. Dan alhamdulillah kita dari Al-Hikmah yang diwakili oleh beliau Ustadz Ahmad Pujiarto mendapatkan juara tingkat provinsi Jawa Tengah. Kepada Ustadz Ahmad Pujiarto kami persilakan. Kemudian yang ketiga, terakhir, lomba guru tingkat Jawa Tengah dalam rangka musyawarah wilayah JSIT Indonesia yang kelima. Jenjang SMA IT Al-Hikmah mendapatkan juara 3 atas nama Ustadzah Fadilah Rahma. Isna ini sarjana pendidikan. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Ustadz Wahyono, yang kuat. Kami persilahkan untuk maju ke depan memberikan videotron. Kami persilakan untuk maju ke depan untuk bisa memberikan penghargaan, dan kita berikan tepuk tangan untuk ketiga juara kita di tingkat provinsi. Dan mohon maaf untuk tahun 2022 dan seterusnya untuk jenjang kabupaten atau tingkat kabupaten dan di bawahnya pemberian reward diberikan di unit masing-masing. Isa merasa nggak kene tat. Wes pokoknya longkena tat. Apa enggak beda enggak? Cek kon ngeterke jare ini. Ya wegah lah. Ini kolkas kalian. Kasur yang disimpan di gudangnya kantor SDM. Ndak baru. Anyar toh ya. Kemudian yang kedua kepada Ustadz Joko. Luar biasa tahun ini dapatnya. Mantap. Oke, kita sampaikan untuk kasur ini kita berikan kepada pegawai yang berprestasi, dan di tahun ini senilai satunya adalah Rp900.000. Luar biasa. Nanti kalau ada yang mau lelang 400 langsung hubungi. Lelang. Kalau ngatas aku belum. Oke, foto ke depan. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih kepada Ustadz Wahyono dan Ustadz semuanya. Demikian pengumuman dari Direktorat SDM dan Hubungan Kelembagaan untuk pegawai berprestasi di tahun 2022. Semoga bermanfaat dan memotivasi kita untuk senantiasa berkreasi dan berprestasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pembacaan reward atau hadiah umroh untuk pegawai dan pegawai yang berangkat umroh di tahun 2022. Kepada Ustadz Nur Rahmat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua ya? Ini musimnya musim pantun, saya awali dengan pantun dulu. Hari Ahad senam bersama, betul? Jangan lupa badan gerak semua, betul? Kalau ingin Al-Hikmah jaya,
haruslah semangat selalu dijaga. Betul? Oke. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ingin saya bacakan beberapa surat keputusan yayasan berkaitan dengan prestasi yang kemudian mendapatkan reward. Ya, kalau tadi sudah dibacakan, rewardnya bisa dibawa pulang. Nah, ini rewardnya beda. Yang pertama, surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali nomor 013-Yahib-Romawi 3-2022 tentang pengangkatan pegawai tetap yayasan tahun 2022. Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, berdasarkan standar penilaian kepegawaian, Yayasan Al-Hikmah Boyolali memberikan reward penghargaan kepada pegawai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berupa pengangkatan menjadi pegawai tetap yayasan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Kedua, biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya. Ditetapkan di Karanggede tanggal 24 Maret 2022, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali Abdullah Ihsan Al-Farkan, Sarjana Teknik, ditandatangani stempel basah. Lampiran surat keputusan pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali nomor 013-Yahib-Romawi 3-2022 tentang pengangkatan pegawai tetap yayasan tahun 2002 yang diangkat menjadi pegawai tetap yayasan atas nama Andi Setianto Ahli Madya NIPY 1986.2014.046 unit tugas MTS terpadu. Mohon untuk beliaunya bisa naik ke atas panggung. SK yang kedua. Surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali nomor 029-Yahib-Romawi 3-2022 tentang pemberian hadiah umroh bagi pegawai tahun 2022. Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, atas dedikasi dan prestasi yang sudah dilakukan selama ini, Yayasan Al-Hikmah Boyolali memberikan reward penghargaan kepada pegawai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berupa hadiah ibadah umroh atau haji pada tahun 2022. Kedua, biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dalam keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karanggede tanggal 22 Maret 2022, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali Abdullah Ihsan Al-Farkan, Sarjana Teknik, ditandatangani stempel basah.
Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali nomor 029-Yahib-Romoy 3-Romoy 2022 tentang pemberian hadiah umroh atau haji bagi pegawai tahun 2022. Daftar nama pegawai penerima hadiah umroh atau haji tahun 2022. 1. Fitriyanti NIPY 1979.2015.090 Unit Tugas Dapur Al-Hikmah. 2. Eli Nur Hasanah NIPY 1968.2011.023 Unit Tugas TPA Bintang Ceria. Pada yang bersangkutan dimohon untuk maju ke atas panggung. Pada beliau saat Abdul Sanal Farhan untuk bisa penghargaan pada terkhusus untuk hadiah umroh mulai milad yang ke-22 nanti boleh diambil umroh atau pendaftaran ibadah haji dan tidak berlaku surut. Yang sebelumnya sudah dapat ya berarti umroh. Ini untuk periode milad 22, 23 dan seterusnya. Terima kasih kepada beliau Ustadz Abdul Farhan dan selamat kepada Ustadz Andi, Bude Tri dan juga Umeli. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Dan insya Allah nanti dalam setiap periode milad kita akan pilih di antara pegawai-pegawai yang berprestasi di antara kita semuanya. Selanjutnya kita tambahkan daftar waiting list untuk berangkat umroh insya Allah untuk tahun 2022 ini. Waiting list yang pertama adalah siap-siap nanti Ustadz Ahmad Mujiarto. Insya Allah berangkat di tahun ini siap-siap dengan segala persiapan administratifnya. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Slamet Al-Hafidh. Hadir? Oh kelahiran, Masya Allah, Barakallah gitu ya. Ya ternyata istri Ustadz Slamet kelahiran, jadi menunggu kelahiran. Insya Allah itu semoga nanti ada percepatan untuk waiting list yang ada. Demikian sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan beserta pengurus yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya, asatidzah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan kita semuanya merinding ketika dipanggilkan saudara kita yang atas izin Allah sudah ditulis di Laut Mahfud, dipanggil untuk ke Tanah Suci, dan alhamdulillah melalui perantara lembaga kita. Semoga kita semuanya mendapatkan kesempatan dan peluang untuk ini semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ingat kita dalam benak pikiran kita beberapa kali kita mendengar sebuah taujih, sebuah harapan dari ketua yayasan. Ketika kita berdarah-darah, ketika kita sulit, selalu disampaikan ada saatnya kita berkorban. Kita harus bersusah-susah, dan jangan terlalu lama bersusah-susah itu. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang berpikir itu hanya hiburan, itu hanya memanjakan kita, itu hanya pelipur lara kita semuanya Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah hari ini menjadi terjawab, sudah menjadi bukti bahwa insya Allah kita sungguh-sungguh, Yayasan Al-Hikmah sungguh-sungguh bahwa kita akan bahagia sampai masa tua, bahkan masuk surga rame-rame insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu buktinya adalah kapling pensiun, dan ini baru dicetuskan tahun 2022 di usia kita yang 22 tahun ini. Alhamdulillah ada kebijakan seluruh pegawai tetap yayasan mendapatkan hak pensiun dengan kapling tanah, dan insya Allah nanti akan terus, karena kebijakan ini tidak akan mungkin ditarik mundur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, asatidzah sekalian, istiqomahlah, tetaplah bersama kita, maka insya Allah 5.000 santri di tahun 2030 terjawab insya Allah. Allahu Akbar. Saya bacakan SK-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Al-Hikmah Boyolali nomor 030-SK-YAB-Romawi 3-2022 tentang penyerahan tanah kapling pensiun pegawai tahun 2022. Ketua Yayasan Al-Hikmah menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, merhatikan dan sebagainya, menetapkan, memutuskan. Pertama, menyerahkan tanah kapling pensiun kepada pegawai tetap yayasan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini. Kedua, tanah kapling pensiun yang dimaksud beralamat di Desa Bandengan, Kecamatan Karanggede. Ketiga, biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karanggede tanggal 23 Maret 2022. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al-Hikmah Abdullah Ihsan Al-Fahran ST. Tanda tangan dan stempel basah. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, insya Allah sudah ada 8 kapling. Lokasinya dekat dengan markas Putri. Kalau dari sini berarti sebelum markas Putri. Kalau dihitung luasnya kira-kira 16 kali 8,5 meter atau sekitar 136 meter persegi. Cukup untuk rumah besar bagi ukuran kita semuanya. Lampiran surat keputusan pengurus yayasan tentang penyerahan tanah kapling pensiun kepada pegawai tetap yayasan tahun 2022. Urut sesuai dengan masa kerja, urut sebagaimana paling lama mengabdi di lembaga kita. Nanti secara teknis akan ditunjukkan oleh SDM. Daftar nama penerima tanah kapling pensiun pegawai tetap tahun 2022. Kapling 1
Ustadz Nur Ahmad Sarjana Hukum. NIPY 1978 2005. Kapling 2 Ustazah Ning Hidayati Khamsi SE. NIPY 1976 2006-009. Kapling 3 Zainal Abidin Sarjana Pendidikan. NIPY 1985 2007-014. Kapling 4 Ustadz Muhammad Abdul Mudofar SPDI 1986 2010-024. Kapling 5 Ustazah Tri Haryati Listrianingrum SSAS 1981 2011-019. Kapling ke-6 Ustazah Sri Kiswanti SPDAUD 1974 2011-021. Kapling ke-7 Ustadz Nur Khalis Majid SPDI. NIPY 1981 2002-013. Terakhir Kapling 8 Ustadz Ahmad Mujarto SPD 1988 2013-027. Mohon nama-nama yang kami sebut untuk bisa segera naik ke panggung, dan mohon kepada Ketua Yayasan Al-Hikmah berkenan untuk membagikan sertifikat kapling tanah. Sebelum pensiun, tanah ini boleh dipakai minimal 15 tahun masa kerja setelah pegawai tetap. Ustadz Nur Ahmad, Ustazah Ning, dan Zainal, Mas Abdul, Bu Lilis, Bu Sri Kiswanti, Ustadz Nur Khalis, terakhir Ustadz Ahmad. Berarti data terakhir tahun 2013, pegawai tetap tahun 2013 diangkat sudah mendapatkan, dan insya Allah nanti akan menyusul di tahun-tahun yang akan datang.
Mahyono, foto sarang Sat. Siap. 1, 2, 3. Oke. Jelas ya. 1, 2, 3. Jazakallah khairan, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milad Al-Hikmah ke-22. Sekali lagi kami ingatkan jangan ada barang yang tertinggal termasuk sampah atau beberapa barang pribadi milik Ustadzah semua. Mari kita tutup kegiatan Puncak Milad Al-Hikmah ke-22 di tahun 2022. Mudah-mudahan Al-Hikmah senantiasa berjaya, Amin. satu hati mewujudkan visi, satu tekad dalam semangat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada ustaz-ustazah semuanya yang sudah mengikuti kegiatan Puncak Milad ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan berkenan, dan segala kesalahan dari kami penyelenggara, dari panitia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Berikan aplaus meriah untuk tim dari SDT Mutiara yang luar biasa hari ini sudah menjadi panitia dalam kegiatan Puncak Milad yang ke-22 Al-Hikmah Boyolali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Ahmad Pujiarto dan tim, Ustazah Erna, Ustazah Vidya, dan semuanya yang keren luar biasa. Belum makan toh? Belum makan laporannya SDM. Bude, belum makan. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili dari yayasan kepada Ustaz dan Ustazah semuanya. Barakallah semuanya. Dan ingat ya, besok hari apa? Hari Jumat ya, bukan Minggu ya. Udah itu aja. Terima kasih. Selamat dan semoga sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan untuk pesantren Putri SD dan pesantren Putra SD ada titipan. Pesantren Putra dan Putri SD ke panggung ada titipan.
Untuk komplit menak. Yang belum dapat minyak bisa menghubungi meja perminyakan, hubungi Usning. Hah? Sabun ya? Yang nggak dapat minyak dapat sabun. Yang belum dapat minyak atau sabun bisa hubungi ke meja perminyakan dan persabunan. Jangan sampai nanti pulang gelo, jari gak ento. Yang penting komunikasi dulu, nanti dapat insya Allah. Rakyat ngopo ngono. Ice tahu sadah neng toh? Lo masih. Nah, HM maju, AHM, kok mesu be aku kok. SDM pilih kasih. Monggo. Laptopnya anyar. Pun matur suwun. Oke.